tes 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 tes. Tes. Oke, sudah ada suara. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk bapak atau ibu dosen ya sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat dengan NIM 2024 0111000003, dan saya berasal dari kelas IK 241. Lalu pada video presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan model proses preskriptif dan agil dalam rekayasa perangkat lunak menggunakan metode PrEP, yaitu point, reason, example, dan poin kembali sebagai kesimpulan. Rekayasa perangkat lunak merupakan pengembangan software yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terukur. Tujuannya agar perangkat lunak yang dibuat memiliki kualitas yang aman, baik, dan efisien, dan sesuai kebutuhan penggunanya. Nah, terus dalam proses pengembangan perangkat lunak terdapat berbagai model proses pengembangan sistem. Dua model yang paling sering digunakan adalah model proses preskriptif dan agile. Model proses preskriptif merupakan metode pengembangan yang memiliki tahapan tetap dan terstruktur. Salah satu contoh model preskriptif yang paling terkenal adalah waterfall. Pada model waterfall, proses pengembangan dilakukan secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, testing, hingga maintenance atau pemeliharaan sistem. Dalam metode ini, setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, waterfall sangat cocok digunakan untuk proyek yang memiliki kebutuhan jelas dan jarang mengalami perubahan. Kelebihan dari waterfall adalah dokumentasi lebih rapi, proses pengerjaan lebih terstruktur, serta memudahkan pengelolaan proyek karena semua tahapan sudah direncanakan sejak awal. Namun model waterfall juga memiliki kekurangan. Jika terjadi perubahan kebutuhan ketika proyek sedang berjalan, maka proses pengembangan akan menjadi lebih sulit karena mengulang tahapan yang sebelumnya. Dan selanjutnya, contoh penggunaan model waterfall biasanya digunakan pada sistem pemerintahan, sistem administrasi, dan juga administrasi perusahaan besar, atau proyek yang membutuhkan dokumentasi lengkap dan stabilitas sistem yang tinggi. Sedangkan agile merupakan model pengembangan perangkat lunak yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Berbeda dengan waterfall, agile itu dia menggunakan proses pengembangan bertahap atau iteratif melalui sprint dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam metode agile, komunikasi itu
dan kolaborasi antara tim developer dengan klien menjadi sangat penting karena kebutuhan sistem dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pengguna. Salah satu metode agil yang paling populer adalah Scrum ya. Dalam Scrum terdapat beberapa proses seperti sprint planning, daily meeting, backlog, sprint review, dan evaluasi berkala untuk memastikan proses pengembangan berjalan dengan baik. Itu kalau untuk kelebihan agil adalah mampu menyesuaikan perubahan dengan cepat sehingga pengembangan software menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Selain itu, pengguna juga dapat memberikan feedback secara langsung selama proses pengembangan berlangsung sehingga hasil sistem lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, namun agil juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan komunikasi tim yang aktif, developer yang disiplin, serta proses koordinasi yang baik agar pengembangan berjalan efektif. Nah, terus contoh penerapan agil biasanya digunakan pada startup, aplikasi mobile, website modern, marketplace, dan media sosial yang sering membutuhkan update secara cepat. Sebagai contoh, aplikasi marketplace sering menambahkan fitur baru seperti pembayaran digital, promo diskon, atau sistem membership sesuai kebutuhan pengguna. Dengan metode agil, fitur-fitur tersebut dapat dikembangkan dengan lebih cepat tanpa proses mengulang seluruh proses pengembangan. Berdasarkan penjelasan tersebut yang barusan saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa model proses preskriptif dan agil memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model preskriptif seperti waterfall lebih cocok digunakan pada proyek yang stabil, terstruktur, dan memiliki kebutuhan yang jelas sejak awal. Sedangkan agil lebih cocok digunakan pada proyek yang dinamis, fleksibel, dan sering mengalami perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung, guys. Menurut saya pribadi, pemilihan model proses pengembangan harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek agar proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan sistem yang berkualitas. Mungkin kurang lebih sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri.